Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahyani dengan NIM 2302095020076. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi logika fasih bagian Tsukamoto. Nah, apa itu fasih Tsukamoto? Jadi fasih Tsukamoto ini awalnya diperkenalkan oleh Hiroshi Tsukamoto pada tahun 1985. Ia mengembangkan pendekatan ini untuk mengatasi sebuah masalah kontrol dan pengambilan keputusan dengan menggunakan himpunan fasih. Nah, di mana outputnya dari setiap aturan adalah fungsi monotik. Nah, selanjutnya itu model fasih Tsukamoto. Ini metode Tsukamoto efektif dalam sistem yang memerlukan keputusan berbasis penalaran fasih dan juga sering digunakan dalam sebuah aplikasi seperti kontrol proses, pengendalian sistem, dan pengambilan keputusan. Adapun contohnya itu misalkan di sini ada sebuah contoh sebuah pabrik elektronik dapat berhasil mencapai permintaan terbesar sebanyak 5.000 barang per hari. Namun, pernah pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang sebanyak 1.000 barang per hari. Adapun persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi yaitu 600 barang per hari dan titik terendahnya kisaran 100 barang per hari. Nah, dengan semua keterbatasannya ini, pabrik tersebut dapat memproduksi barang maksimum 7.000 barang per hari dan minimalnya 2.000 barang per hari. Nah, adapun pertanyaannya, berapa barang elektronik yang harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4.000 barang dan persediaan di gudang masih 3.000 barang. Oke, next. Nah, di sini cara mengerjakannya itu pertama kita membuat bagian untuk permintaannya ya. Permintaannya sesuai dengan ini. Permintaannya ada 4.000. Dan seperti gambar di bawah ini. Di sini bagian permintaan itu terdiri atas dua himpunan fasih, yaitu ada banyak dan juga sedikit. Nah, jadi begini, nilai keanggotaannya ini untuk sedikit itu jumlah permintaan banyaknya dikurang dengan jumlah permintaan yang di sini, jumlah permintaannya yang di soalnya ya. Jadi sini terus dibagi dengan jumlah permintaan banyak dikurang dengan jumlah permintaan sedikit ya. Dan di sini ada 5.000 dikurang 4.000 dibagi dengan 5.000 dikurang 1.000 sama dengan 0,25. Adapun permintaan banyaknya itu sama saja, cuman yang membedakan ini pertama jumlah yang permintaannya dikurang dengan jumlah permintaan sedikitnya dibagi dengan jumlah permintaan banyak yang ada di soal. Permintaan banyak dikurang dengan permintaan sedikit. Nah, menghasilkan 0,75. Selanjutnya ada untuk bagian persediaan. Nah, di sini persediaan itu terbagi menjadi dua himpunan fasih, yaitu ada banyak dan juga sedikit. Seperti dilihat kurvanya itu bentuknya seperti ini. Jadi persediaan yang ditentukan tadi, persediaannya yang di sini jika persediaannya 300 barang ya dari soalnya. Untuk persediaannya itu ada persediaan sedikit. Nah, di mana 6.000 dibagi dengan 3.000 per
oh salah, 600 dikurang dengan 300 dibagi dengan 600 dikurang 100. Nah, 600 ini merupakan jumlah persediaan terbanyaknya, dan 300 ini jumlah persediaan yang ada di soalnya. Terus 100 ini merupakan jumlah persediaan terkecilnya, sedikitnya. Nah, sama saja untuk persediaan banyaknya itu ada 300 dikurang dengan 100 dibagi dengan 600 dikurang dengan 100. Nah, ini menghasilkan 0,4. Nah, selanjutnya ada untuk produksi barang ya. Jadi di sini ada rumusnya di mana Z-nya itu belum ditentukan, belum dijawab ya. Nah, untuk mencari Z-nya itu jika satu jika kurang lebih dari 2000. Adapun hasilnya yang kedua itu 7000 dikurang dengan Z per atau dibagi dengan 7000 dikurang dengan 2000. Ini jika rumus ini digunakan, yang di tengah ini rumus ini akan digunakan jika 2000 lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari 7000. Nah, diantara sini ya. Untuk rumus yang produksi barang yang bertambah, untuk mencari Z-nya itu 0 jika Z-nya itu kurang lebih dari 2000. Jadi di sini ya, di sini. Nah, untuk penggunaannya ini jika jika 2000 lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari 7000 diantaranya ini, maka rumusnya yang digunakan adalah Z dikurang dengan 2000 dibagi dengan 7000 dikurang dengan 2000. Dan hasilnya 1 jika Z lebih besar dari 7000. Jadi tempatnya ada di sini ya. Maaf. Ini tempatnya ada di sini. Ini huruf Z di sini cuma umpamaan lah. Adapun rule base-nya, misalkan sini ada if permintaan banyak and menggunakan dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang akan bertambah. Jadi rumusnya itu banyak dan banyak. Maka hasilnya yang tadi ada di bagian sebentar 0,75 itu mencari minimalnya. Jadi kan di sini tadi hasilnya ada ini ya, permintaan banyak. Nah, sesuai dengan yang ini, permintaan banyak dan persediaan banyak. Jadi kita menggunakan yang ini, permintaan banyak yang menghasilkan tadi kan 0,75. Terus untuk persediaan banyak kan tadi 0,4 yang menghasilkan di sini. Maka kita bandingkan, kita mencari minimumnya, dan minimumnya itu 0,4. Nah, hasilnya itu akan 0,4. Untuk bagian kedua, permintaan sedikit dan persediaan sedikit maka produksi barang akan berkurang. Jadi kita lihat di sini permintaan sedikit dan persediaan sedikit. Nah, untuk permintaan sedikit tadi kan menghasilkan 0,25 dan persediaan sedikit juga menghasilkan 0,6. Jadi
kita bandingkan lagi, kita mencari minimumnya. Nah, yang paling di sini yang paling besar ada 0,25. Nah, untuk yang ketiga ini dimana jika permintaan sedikit, nah permintaan sedikit dan persediaan banyak. Jadi permintaan sedikit dan persediaan banyak. Kita lihat permintaan sedikit yang menghasilkan 0,25 dan persediaan banyak itu 0,4. Jadi kita bandingkan lagi. Kita mencari minimumnya. Jadi 0,25 dibanding dengan 0,4. Ya, di sini ada 0,4. Yang keempat itu ada permintaan sedikit dan persediaan sedikit. Nah, kita lihat permintaan sedikit dan persediaan sedikit. Nah, untuk tabelnya itu begini. Untuk tabelnya, nah di sini mengapa tabelnya seperti ini? Jadi begini. Kita lihat dulu dari permintaan. Permintaannya atas ke bawah. Jadi bagian permintaannya itu tadi ada permintaan kan ada banyak dan juga ada sedikit. Nah, kita lihat itu ada banyak dan sedikit, ada 0,75 dan 0,25. Begini. Di sini menghasilkan 0,25 dan 0,75. Kan 0,25 dan 0,75. Sedangkan untuk persediaannya itu dia menghasilkan 0,6 dan juga 0,4 untuk banyaknya. Jadi kita tulis di sini 0,4 untuk bagian banyak dan untuk sedikit itu 0,6. Nah, hasilnya permintaan banyak ini cara mudah ya, ini cara mudah. Untuk permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang akan bertambah. Jadi kita lihat permintaan banyak berarti di sini ya, dan persediaan banyak berarti persediaan banyak ini. Jadi menghasilkan 0,4. Yang kedua ada permintaan sedikit. Nah, di sini ada permintaan sedikit, berarti di sini ya, ini 0,25. Permintaan sedikit dan persediaan sedikit. Di sini untuk persediaannya tadi ada 0,25. Yang selanjutnya ada permintaan sedikit. Permintaan sedikit ada 0,25 dan persediaan banyak. Jadi menghasilkan 0,25. Yang keempat ada persediaan sedikit. Nah, di sini ada permintaan sedikit. Jadi 0,25 dan persediaan sedikit juga, maka menghasilkan 0,25. Selanjutnya untuk slide ini nah ini tadi kan untuk mencari nilai S-nya kan menggunakan rumus yang seperti ini. Untuk mencari Z-nya, kita mencari Z-nya itu menggunakan rumus yang ini. Ini untuk berkurang dan ini untuk bertambah. Nah, yang pertama kan ada permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang akan bertambah. Nah, di sini ada rumus ya. Di sini ada jadi kita lihat tadi Z-nya kan ini tadi belum didapat Z-nya. Oh, salah. Z1 ini kan Z1 ini misalkan di sini kan nomor 1. Jadi saya tulis ini Z1 dikurang dengan 2000. 2000 ini merupakan ya kurvanya tadi mana?
Nah, ini produksi barangnya kan 2000, berarti bertambah. Z1 dikurang dengan 2000 dibagi dengan 7000 dikurang dengan 2000. Sesuai dengan rumus yang ini ya. Ini. Nah, di sini akan sama dengan A dikurang predikat 1. Jadi menghasilkan 0,4, dimana 5000 ditambah dengan 2000 sama dengan 4000. Untuk yang kedua itu ada permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan berkurang. Kita menggunakan rumus ini ya, karena ini mencari barang yang berkurang gitu. Jadi begini, 7000 dikurang dengan Z2. Ini Z2 ini ya ini, karena ini sebuah dalam nomor 2. Sama dengan A predikat 7000 dikurang dengan 2000. Sama dengan 7000 dikurang 0,25 dan 0,25 dan 5000 sama dengan 5750. Ini hasilnya. Untuk yang nomor 3 ada permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, karena itu tadi barang berkurang. Jadi sama saja ya, menghasilkan 5750. Nah, untuk yang keempat ini ada permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan bertambah. Berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, di sini set 4 dikurang dengan 2000 sama dengan A predikat 7000 dikurang dengan 2000 akan menghasilkan 0,6, dimana 5000 ditambah dengan 2000 sama dengan 5000. Nah, ini untuk permintaannya ya. Jika permintaannya banyak, kan tadi seperti yang saya jelaskan tadi di sini tabel yang bagian ini ya. Jika permintaan banyak itu akan menghasilkan 0,75, sedangkan yang sedikit itu menghasilkan 0,25. Adapun persediaannya itu untuk banyak menghasilkan 0,4 dan sedikitnya itu 0,6. Gitu. Nah, kita lihat itu tadi permintaan banyak dan persediaan banyak. Berarti permintaan banyak dan persediaan banyak berarti menghasilkan 4000. Sedangkan yang kedua itu ada permintaan sedikit dan persediaan sedikit. Permintaan sedikit dan persediaan sedikit berarti menghasilkan 5750. Yang ketiga ada permintaan sedikit dan persediaan banyak. Jadi permintaan sedikit dan persediaan banyak berarti menghasilkan 5750 juga. Yang keempat ada permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan bertambah. Jadi permintaan banyak berarti 0,4 dan persediaan sedikit. Tadi permintaan banyak 0,75 dan persediaan sedikit berarti 0,6, maka menghasilkan 5000. Selanjutnya ada, nah di sini untuk menghitung diversifikasi dalam metode Tsukamoto ini. Nah, begini ya. Untuk mencari setnya, Z sama dengan A. Tunggu. A persediaan 1 dikali dengan Z1. Nah, Z1 tadi itu kan yang ini ya. Yang ini 400. Jadi ditambah dengan A persediaan 2. Nah, persediaan 2 tadi kan mana tadi itu ya? Persediaan 2. Bukan.
A persediaan 2 pangkat 2 dikali dengan Z2. Nah, Z2 kan yang ini ya. Z2 5.750. Z2-nya ditambah dengan A persediaan 3 ditambah dengan Z3. Nah, Z3 juga itu sama saja. Z3 itu menghasilkan 5.750 ditambah dengan A persediaan 4 dikali dengan Z4 dibagi dengan A persediaan 1 ditambah dengan A persediaan 2 ditambah dengan A persediaan 3 dan ditambah persediaan 4. Nah, adapun hasil penjumlahannya seperti ini ya. 0,4 dikali dengan 4.000 ditambah dengan 0,25 dikali dengan 5.750 ditambah dengan 0,25 dikali 5.750 ditambah 0,6 dikali dengan 5.000 dibagi dengan 0,4 ditambah 0,25 ditambah dengan 0,25 ditambah 0,6 yang menghasilkan 3.983. Jadi penjelasannya, jika jumlah permintaannya sebanyak 4.000 barang per hari dan persediaannya di gudang masih 300 barang, maka jumlah barang yang akan diproduksi adalah 4.900. Oh, di sini ada kesalahan. Di sini ada 3.983. Oke, sekian penjelasan materi mengenai logika fasi Tsukamoto. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton channel saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.